Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menangkap tersangka pembobol data pegiat media sosial Denny Siregar. Polisi gencarkan perang terhadap peretas dan pembobol data, serta jamin keamanan informasi pribadi warga. Tersangka pembobol data pegiat media sosial Denny Siregar FVH digelandang petugas di Barreskrim Polri Jumat sore. Tersangka merupakan karyawan outsourcing Telkomsel ini ditangkap di kawasan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Kamis kemarin. Pembobolan data Denny Siregar dilakukan tersangka FVH setelah mengakses data pelanggan secara ilegal. Data tersebut kemudian difoto lalu dikirim ke akun Twitter Opposite 6891, kemudian diketik ulang dan beredar di media sosial. Atas perlakuan ini dipostinglah sesuai ini, ada data pelanggan yang di Twitter akun Opposite 6890 seperti demikian. Namun demikian yang tertulis di sini adalah diketik kembali. Jadi ini bukan hasil capture yang asli. Diketik kembali oleh pemilik Twitter akun ini dan disebarkan. Atas kejadian ini PT Telkomsel meminta maaf kepada Denny Siregar dan akan meningkatkan pengamanan terhadap data pelanggan. Melalui media ini kami mohon maaf kepada Bapak DS atas ketidaknyamanan ini, dan dari manajemen Telkomsel berusaha selalu memastikan keamanan dari data pelanggan yang jual beli data pribadi yang tersimpan di dalam sebuah sistem. Selain kasus pembobolan data pribadi Denny Siregar, pernah juga terjadi kasus pembobolan rekening wartawan senior Ilham Bintang. Dalam membobol rekening, ke-8 tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari jual beli data nasabah, menduplikat SIM card, hingga menghabiskan uang korban. Jual beli data pribadi juga pernah viral di media sosial Twitter di tahun 2019 melalui tangkapan layar sebuah grup Facebook yang diunggah seorang netizen. Ia mengaku masuk ke grup media sosial jual beli untuk membuktikan adanya jual beli data di antara netizen. Dalam tangkapan layar diperlihatkan percakapan antara penjual dan calon pembeli yang tujuannya digunakan untuk penipuan dan berbagai motif lainnya. Mulai dari membuat akun medsos palsu hingga menyiasati pembelian online. Grup medsos ini bahkan telah memiliki 78.000 anggota. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apa saja bahayanya pembobolan data pribadi dan bagaimana mencegahnya? Kita tanyakan langsung kepada pakar keamanan siber, Pak Pratama Persada. Selamat sore, Pak Pratama. Selamat sore, Mas Fandi. Pak Pratama, ini sebenarnya apa saja bahayanya ketika data pribadi kita dibobol? Jadi begini, memang kalau kita lihat belakangan ini banyak sekali data-data yang bocor dan itu memang diperjualbelikan. Bahkan beberapa bisa kita download secara gratis gitu. Contohnya misalkan data dari Tokopedia, data dari Bukalapak dan lain-lain begitu. Nah, data-data ini isinya adalah data pribadi dari para pelanggannya. Ada nomor telepon, kemudian nomor handphone, kemudian alamat email, nama lengkap, tanggal lahir, begitu. Yang sebenarnya kalau misalkan data ini dipegang oleh orang yang memang punya otak agak kriminal sedikit, gitu, bisa digunakan untuk melakukan kejahatan, gitu, misalkan untuk melakukan scamming atau melakukan penipuan, gitu, atau untuk melakukan ancaman dan lain-lain. Kenapa? Karena lebih mudah kita ketika melakukan kejahatan itu menggunakan data dari target kita daripada kita tidak memiliki data apa-apa begitu. Sehingga ketika ada data yang bocor, kemudian dibilang bahwa oh ini masih aman kok, passwordnya aman kok, nggak perlu password gitu, nggak perlu password untuk melakukan kejahatan. Nama, nomor telepon, kemudian nomor handphone, tanggal lahir, alamat email dan lain itu udah cukup. Itu nanti data bisa disilangkan misalkan dengan media sosial begitu atau dengan sumber-sumber yang lainnya sehingga bisa digunakan untuk sumber data yang lebih lengkap untuk melakukan kejahatan. Nah, ini yang menurut saya perlu kita perbaiki. Kenapa? Karena sampai saat ini yang disalahkan itu adalah selalu si hackers, hanya si hackers, dan yang dirugikan adalah masyarakat. Dalam hal ini masyarakat juga tidak bisa komplain, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena sudah
menyerahkan datanya kepada si penyelenggara sistem elektronik ini, si pemilik layanan ini begitu. Sehingga kita membuat password yang kuat pun, kita berusaha melakukan aktivitas-aktivitas pengamanan pun juga percuma karena si pemilik layanan itu tidak mengamankan sistemnya dengan baik. Nah, ini yang menurut saya di Indonesia ini agak lucu gitu. Kalau di luar negeri, contohnya di Eropa gitu, suatu pemilik layanan jika mereka tidak mengamankan sistemnya dengan baik sehingga bisa mengakibatkan kebocoran data dan informasi, yang pertama kali diusut adalah si pemilik sistem tersebut gitu. Bagaimana sistem keamanan Anda, bagaimana sistem jaringan Anda begitu, sehingga kok bisa dihack sama orang begitu. Mereka yang harus disalahkan. Kalau di sini kan tidak. Di sini dianggapnya bahwa mereka ini adalah korban begitu. Sehingga ketika akan disalahkan ya nggak bisa gitu, karena mereka juga korban. Padahal kan ini harus dibalik. Kalau mereka melakukan pengamanan yang maksimal, mereka melakukan investasi terhadap infrastruktur security yang bagus, tentu saja mereka akan bisa melindungi data ini dengan sangat baik sekali begitu. Contohnya misalkan ada salah satu e-commerce kemudian datanya bocor, dia bilang bahwa yang sudah diamankan, tapi yang diamankan hanya passwordnya saja. Berarti yang dia anggap harus diamankan hanya password, sedangkan nomor telepon kita nggak perlu diamankan, nama kita nggak perlu diamankan begitu. Nah, ini kan harusnya nggak benar. Kalau misalkan pikiran mereka memang serius untuk mengamankan data-data pribadi dari customernya gitu atau nasabahnya, kalau kita berbicara masalah bank, ya harus diamankan seluruhnya begitu. Nah, ini Mas Denny ini lumayan bagus ini jadi trigger bahwa ternyata kita ini memang sudah butuh suatu aturan atau undang-undang yang bisa menjamin data masyarakat ini bisa aman begitu dan terlindungi. Sehingga apa? Sehingga masyarakat juga nyaman, mereka menyimpan datanya nyaman, mereka memberikan datanya nyaman begitu. Kalau sekarang kan tidak. Banyak perusahaan-perusahaan bahkan instansi pemerintah ketika mereka mengumpulkan data-data masyarakat, mereka hanya melakukan pengamanan yang seadanya saja begitu. Sehingga ketika ada hackers yang punya kemampuan lebih, mereka bisa masuk ke dalam sistem itu dan mengambil data-data yang ada di dalamnya. Itu tidak cuma perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan kecil pun juga sekarang juga sudah mulai mengumpulkan data, misalkan fintech-fintech, dan akhirnya data kita ini jadi kemana-mana gitu. Baik, Pak Pratama, kalau tadi Anda sebutkan misalnya ada beberapa marketplace yang kemudian memperjualbelikan data pribadi customer-nya. Kalau kemudian misalnya kita menemukan data kita termasuk yang diperjualbelikan, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Apakah bisa menuntut ganti rugi di samping juga menempuh jalur hukum? Kalau menurut saya sampai saat ini kita masih belum punya aturan atau undang-undang yang bisa digunakan untuk menuntut si pemilik layanan itu bahwa mereka ini juga termasuk melakukan kejahatan, begitu. Karena apa? Karena kita masih belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, ini juga menurut saya warning kepada pemerintah, kepada DPR bahwa kita ini sudah saatnya benar-benar serius untuk melindungi masyarakat di era digital ini. Salah satunya adalah dengan membuat undang-undang perlindungan data pribadi. Hanya saja kemarin kita baca semua di media ketika ada satu asosiasi telekomunikasi, kemudian mereka menyarankan agar undang-undang perlindungan data pribadi ini tidak perlu ada ancaman hukumannya, ya buat apa kita bikin gitu. Akhirnya akan balik lagi begitu. Ya kalau misalkan kita mau serius, ya kita harus juga menempatkan pasal-pasal pidana di sana yang bisa menjerat ketika ada suatu pemilik layanan, mereka tidak secara maksimal melaksanakan pengamanannya tersebut. Gitu. Pak Pratama, tadi kalau kita mau menunggu undang-undang yang Anda harapkan tadi itu sepertinya masih jauh ya, masih belum ada tanda-tanda seperti itu. Ada tidak tips sederhana yang bisa dilakukan oleh konsumen atau pemilik data? Mungkin hal simpel yang bisa dilakukan selain tadi Anda katakan harus berserah diri ketika kita menyerahkan semua data kita. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah kalau misalkan contohnya ke marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena memang kita dituntut untuk memberikan data kita itu, kalau nggak kita nggak bisa jadi customer-nya gitu. Sehingga kita harus memberikan. Kemudian kalau misalkan kita untuk data-data yang lain, contohnya misalkan ini kita diminta
ketika kita mau apply kartu kredit, kita diminta untuk memberikan kartu kredit yang sudah kita miliki nih, gitu. Kadang-kadang kartu kreditnya minta difotokopi. Ingat bahwa kartu kredit itu juga bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Kita harus aware bahwa nomornya itu perlu kita tutupi sebagian. Kemudian tanggal expirednya bisa ketutupin sebagian. Kemudian 3 angka di bank kartu kredit itu perlu kita tutupin juga, gitu. Itu kalau misalkan kartu kredit. Kemudian kalau misalkan juga kadang-kadang kita ini di komplek-komplek juga nggak sadar ini Mas Fandi, begitu. Kadang-kadang oleh Ibu PKK kita diminta, karena ini ada survei, tolong kumpulkan KTP sama kartu keluarga, begitu. Nah kalau kita nggak sadar, kadang-kadang kita ya sudah kita kumpulkan saja. Padahal KTP sama kartu keluarga itu bisa digunakan juga untuk melakukan registrasi SIM card, gitu. Nah kita tidak tahu apakah ibu-ibu PKK itu menerapkan pengamanan yang maksimal. Jangan-jangan begitu mereka mengumpulkan, ditaruh di rumah, ternyata ada tukang sampah atau apa melihat, gitu, diambil dan lain-lain, begitu. Nah ini juga menurut saya hal yang perlu kita sadari. Kita ini perlu memiliki security awareness. Security awareness itu apa? Security awareness itu adalah kesadaran pribadi kita bahwa kita ini selalu dalam ancaman. Nah, kalau kita merasa bahwa kita ini dalam ancaman, kita akan berusaha untuk mengamankan data kita masing-masing. Contohnya misalkan WhatsApp, kita semuanya hampir menggunakan WhatsApp. Di WhatsApp itu sangat mudah sekali di take over, gitu. Hanya kita tahu nomor teleponnya, kemudian kita tahu kode OTP-nya. Kode OTP kadang-kadang bisa menggunakan social engineering. Nah, ada satu feature di sana misalkan two-factor authentication atau two-factor verification lah namanya, macam-macam gitu. Nah, itu tidak diaktifkan oleh masyarakat kita, oleh pengguna WhatsApp ini. Gara-gara apa? Karena mereka mungkin tidak aware, tidak sadar. Nah, kalau misalkan sadar, ya diaktifkan. Sehingga ketika WhatsApp-nya mau take over oleh orang, ya nggak akan bisa itu orang itu, karena butuh PIN tambahan yang hanya ada di otak kita. Contohnya seperti itu. Atau misalkan ketika kita melakukan transaksi perbankan, gitu, atau melakukan transaksi yang cukup konfidensial, gitu, kita menggunakan WiFi gratisan, gitu ya, sebaiknya jangan. Kenapa? Karena banyak hackers yang menggunakan WiFi gratisan ini untuk mencuri data-data kita, begitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengamankan diri pribadi kita sendiri. Contohnya tadi sudah beberapa saya sebutkan, tidak melakukan share sembarangan, tidak melakukan membatasi akses terhadap media sosial kita, begitu. Nah, tetapi ketika kita berhubungan data kita ini dengan pemilik layanan, ya mereka yang harus bertanggung jawab. Nah, mereka itu ketika melakukan kelalaian sehingga mengajukan data yang bocor, itu belum ada hukumannya, Mbak Stefani dan Mas Fandi, gitu. Nah, ini menurut saya perlu dicari lah ahli-ahli hukum. Saya pikir banyaklah bagaimana bisa menjerat mereka sehingga hal-hal seperti ini tidak selalu terjadi. Nah, begitu. Seharusnya sanksi seperti apa sih Pak yang diberikan kepada perusahaan yang lalai kemudian menjaga atau bertanggung jawab terhadap data customer-nya? Karena selama ini kan kasus-kasus yang terjadi, pidana atau hukuman hanya diberikan kepada pelaku pembobolan saja ya, bukan kepada perusahaannya. Betul. Nah, contohnya misalkan aturan GDPR di Eropa itu, setiap ada satu data masyarakat Eropa yang bocor, gitu, dibocorkan oleh pemilik layanan, mereka bisa dituntut hukuman selain pidana, juga denda sekitar $20 juta per satu orang. Oke, jadi untuk sanksi denda ya, untuk memberikan efek jerah gitu. juga. Iya, jadi perusahaan-perusahaan tersebut, institusi pemerintah tersebut di Eropa sana akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana mengamankan datanya, begitu. Kalau di sini kan enggak, begitu bocor bilang apa? Ya maaf deh, gitu. Bahkan ada beberapa yang bilang bahwa sebenarnya nggak bocor, hanya ada upaya peretasan. Oh, jelas-jelas bocor kok, gimana nggak bocor, gitu. Baik. Nah, ini kadang-kadang tidak disadari, gitu, bahwa sebenarnya si pemilik layanan itu juga merupakan pilar juga yang menyebabkan kelalaian dan membuat data ini menjadi bocor. Terima kasih banyak Pak Pratama Persada, pakar keamanan siber, sudah berbincang bersama kami di Ini Sore. Ya, dan pemirsa, usai jeda kami